jadi displaynya hanya pada saat di render, atau di sini ada outline selected, jadi pada saat kita mengkliknya kita bisa memilih ada outline-nya atau garis pinggirnya, kita bisa nyalakan atau matikan, atau all object origins, jadi objek origin dari semua objek akan terlihat sini kan. Kita bisa matikan relationship lines, ini adalah saat kita matikan atau nyalakan tidak ada perbedaan. Ini adalah garis hubungan, jadi ketika kita membuat hubungan dengan misalkan objek monkey dengan kamera, kita bisa membuat hubungan, yaitu hubungan grup. Saya contohkan ini adalah atau parent. Di sini Ctrl P objek, maka akan ada garis hubungan yaitu parent. Jadi pada saat kita matikan garisnya hilang. Pada saat kita hilangkan hubungannya ALP clear parent, maka garisnya atau hubungannya hilang. Sini ada all age. Jadi apa all age ini? Jadi ini berfungsi ketika kita melihat pada wireframe. Jadi pada saat pada objek monkey ini tidak terlalu signifikan fungsinya. Jadi pada saat kita membuat objek baru seperti silinder, sini ada silinder tapi bagian atasnya tidak ada wireframe atau garis-garisnya. Jadi kita bisa mengaktifkan all age untuk menampilkan garis-garisnya. Jadi ini fungsi dari all age, silinder atau UV sphere. Sini ada bagian atasnya lingkaran, saat ditampilkan maka akan ada edges-nya atau garis-garisnya. Ini adalah grid floor, jadi kita bisa menyalakan X atau Y, warna merah, warna hijau, atau Z jika ingin menambahkan warna biru garis vertikalnya. Sini kita bisa memanipulasi grid floornya, garisnya 16 atau berapa yang kita kendaki, skalanya, subdivisionnya. Subdivision ini adalah potongannya, jadi maaf cukup mengganggu. Pada saat kita scale, jadi subdivision ini adalah pembagian dari grid floornya. Lalu di sini ada toggle quad view untuk mengaktifkan atau mematikan quad view. Sini ada top, ada front, the right. Matikan tool self-nya, sini ada top, front, right, user perspective. Sini ada lock, ada box. Ketika kita lock maka tidak bisa diputar. Kita coba right, box, maka akan tutup. Maka tidak bisa di pan view, clip, maka hanya terlihat pada bagian clipnya saja. Ketika box dimatikan maka kita bisa menggesernya. Box ya, lock, kita bisa putar. Sini juga ini toggle quad view, kita matikan. Ini ada motion tracking. Motion tracking ini untuk menunjukkan, sini hanya ada dua fungsi di sini, true or false nya. So 3D marker, jadi ini menunjukkan 3D marker. Mungkin lebih jelasnya saya tidak dapat menunjukkan pada saat ini, jadi mungkin pada kesempatan lainnya pada sesi motion tracking.
jadi kita bahas nanti bagian ini. Sini ada background images, kita bisa aktifkan, kita tambahkan image. Sini bisa ada image yang setelah kita load atau kita load ulang. Sini misalkan sini model sheet dari David Rivoy. Di sini ada viewsnya. Sini ada axis, all views, left, right, back, front, bottom, all views. Jadi pada saat all views kita tekan front, sini akan ada gambarnya. Jadi ini adalah backgroundnya. Jadi untuk mengaktifkan background kita harus masuk ke bagian orthographic. Jadi pada saat kita masuk ke perspektif, maka backgroundnya tidak akan ada. Kita harus masuk ke orthographic atau dengan shortcut numpad 5. Kita masuk ke front atau right. Sini ada pilihannya all views atau di sini ada kamera. Jadi pas kita masuk ke kamera, maka ada backgroundnya. All views, kita masuk ke front. Sini adalah gambarnya. Jadi ini memudahkan kita untuk membuat model. Misalkan kita mau cube, kita bisa mengikuti sesuai referensi dari backgroundnya. Kita bisa menentukan hanya dapat terlihat pada bagian left. Jadi ini adalah front, kita berubah jadi left dengan menekan Ctrl 3 left. Ya, ini ada left, back, bottom, kamera. Sini ada image atau movie clip. Tadi saya memasukkan image. Sini ada filenya. Ini ada menunya yang sudah kita load atau sudah pernah kita buka. Ini tombol F, artinya jika kita aktifkan ini dia akan tetap menyimpan pada data block walaupun tidak dipakai. Ini untuk menghapus atau ini untuk membuka image. Search single image atau movie atau generated ini jadi bisa grid. Ini adalah grid. Sini ada movie atau file film atau movie, tapi saya tidak meloadnya. Sini ada image sequence, jadi sini ada menu video sequence editor. Jadi hasil dari video dari editor yang ini, tapi nanti akan kita bahas nanti. Kita akan membahas single image-nya. Sini ada tombol refresh atau reload. Jadi pada saat kita edit gambarnya, maka pada Blender tidak otomatis teredit, jadi kita bisa menekan tombol reload. Jadi misalkan tangannya ini atau pedangnya ini kita lakukan perubahan pada GIMP atau Photoshop atau software lainnya, jadi di Blender kita bisa merefreshnya dengan menekan reload ini. Sini ada opacity atau kenampakannya, jadi bisa tidak nampak atau nampak 1 atau setengah. Sini ada ukurannya. Sini ada X lokasinya atau lokasi Y. Ya, itu tadi image-nya untuk menambah background pada orthographic, bukan pada perspektif, ingat. Jadi pada orthographic dan bagian front atau left sudah background image. Saat sini ada transform orientation. Jadi ini adalah orientasi, kembali ke solid, orientasi dari manipulator atau pada saat kita memanipulasi objek. Jadi di sini tidak terlalu berubah, sedikit merubahnya, global defaultnya. Jadi terlihat perbedaannya ketika kita
Coba kita ubah ini rotate. Nah, di sini adalah global, jadi y-nya adalah y dari dunia atau world, jadi y-nya ke arah sana. Tapi bagaimana jika kita memaksudkan y-nya adalah y dari box, jadi bagian misalkan z adalah atas, jadi bagian atas dari box, misalkan bagian sini, jadi kita bisa merubahnya ke lokal. Jadi lokal adalah objek dari box, jadi bagian Z adalah bagian atas, jadi bagian atas dari box kita bisa menggerakkannya atau scale-nya atau melakukan rotasi pada Z. Ya, tadi lokal, sini ada gimbal, ada normal, ada view. View ini tergantung pada kita melihatnya, atau view. Ada gimbal. Gimbal ini sulit untuk menjelaskannya. Ada normal juga, nanti akan saya jelaskan pada sesi yang lain. Sini ada plus atau menambah orientasinya. Misalkan kita tambah di sini, tambah 1. Sini ada muncul 1, atau kita hapus saja. Jadi pada saat kita pilih kamera, kita bisa tekan plus, maka akan tertambah kamera di sini. Atau bisa kita rename atau kita hapus. Ya, itu tadi cukup sampai di sini untuk mengenal tab properties pada object mode. Jadi pada object mode ya cukup sekian, dan terima kasih telah menyaksikan. Tunggu updatean selanjutnya. Wassalam.